Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan mengenai jarak, kecepatan, dan waktu. Khusus pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenal satuan waktu. Apa saja yang akan kita bahas tentang waktu? Ya, kita perhatikan di sini ada jam, menit, detik. Jadi kita akan membahas ketiga satuan waktu ini. Di sini saya beri angka 60. Ini juga 60. Dalam artian di sini nanti kita akan merubah satu satuan, misalnya satu satuan jam akan kita jadikan ke menit. Berarti nanti akan kita kalikan dengan 60 seperti gambar di berikut ini. Dan sebaliknya, jika nanti kita akan membahas dari menit menuju jam, kita akan menghitungnya dengan cara membaginya dengan 60. Kita ambil satu contoh. 1 jam akan kita jadikan ke menit. Berarti 1 jam dikalikan 60. Hasilnya 1 jam adalah 60 menit. Kita lanjutkan. 1 menit akan kita rubah menjadi detik. 1 menit akan kita rubah menjadi detik. Kita geser ke kanan, berarti satunya tetap. Kita kalikan dengan 60. Hasilnya adalah 60 detik. Kita lanjutkan. 1 jam akan kita jadikan detik. 1 jam menuju detik. Kita akan melewati 2 satuan. Jadi dalam pengerjaannya nanti adalah satunya tetap melewati 60, berarti kita kalikan 60 dan melewati 60 lagi. Kita kalikan 60 lagi sehingga hasilnya nanti 1 jam itu senilai dengan 3600 detik. Baik, selanjutnya kita akan coba belajar dari 1 menit akan kita jadikan jam. Dari menit menuju jam, berarti kita akan geser ke kiri. Kita gunakan bagi. Satunya tetap di sini. Karena kita geser ke kiri, maka kita akan bagi dengan 60. Ya, atau bisa kita tulis 1/60. Jadi 1 menit itu nilainya 1/60 jam. Selanjutnya di sini ada 1 detik akan kita jadikan ke menit. Dari detik menuju menit kita geser ke kiri. Itu berarti satunya tetap. Ketika kita geser ke kiri, maka kita bagi dengan 60. Ya, dibagi dengan 60. Maka hasilnya adalah bisa kita tulis 1/60. Jadi 1 detik itu sama saja dengan 1/60 menit. Selanjutnya dari 1 detik akan kita jadikan, kita ubah menjadi jam. Dari detik menuju jam ini sama melewati 2 kotak. Jadi nanti pengoperasian juga ganda. Satunya tetap melewati 60. Yang pertama kita bagi 60 dan kita akan melewati lagi 60. Jadinya 1 dibagi 60 dibagi 60, atau dapat kita sederhanakan menjadi 1 dibagi 3600, atau dapat kita tulis 1/3600. Jadi nilai 1 detik itu sama saja dengan 1/3600 jam. Baik, kita coba masuk menuju soal latihan. Ya, 2 jam kita jadikan ke menit. Kita ingat lagi, ya, satuan jam, menit, detik. Ketika geser ke kiri, berarti 2 dikalikan 60 sama dengan 120. 2 jam sama artinya dengan 120 menit. Kita lanjutkan soal yang kedua, 1/5 jam. Kita ulangi. Kita lanjutkan soal yang berikutnya,
1/5 jam akan kita jadikan menit. Ini sama saja dengan menuliskan kembali 1/5. Kita geser ke kanan, berarti dikalikan 60 sehingga hasilnya 12 menit. 1/5 jam itu nilainya sama dengan 12 menit. Kita lanjutkan persoalan berikutnya. 2,4 menit akan kita jadikan detik. Sama 2,4 kita tulis di sini dan dikalikan 60 karena geser ke kanan sehingga hasilnya 144 detik. 2,4 menit sama saja dengan 144 detik. Selanjutnya nilai 0,3 jam akan kita jadikan detik. Seperti yang tadi kita tuliskan 0,3 nya di sini. Karena melewati 2 kotak berarti kita kalikan dengan 60 dan kita kalikan lagi dengan 60, atau kita sederhanakan 0,3 dikali 3600 sehingga hasilnya adalah 1080 detik. Baik, soal berikutnya 240 detik akan kita ubah menjadi menit. Detik menuju menit ini berkebalikan dengan yang soal yang 4 ini. Ini melangkah ke depan. Ya, berarti 240 kita bagi dengan 60, hasilnya itu 4 menit. Berarti 240 detik akan memiliki nilai yang sama dengan 4 menit. Selanjutnya 90 menit akan kita ubah menjadi jam. Ya, 90-nya kita tetap. Dari menit ke jam itu bergeser ke kiri, berarti kita bagi dengan 60. Hasilnya 1,5 jam. Ya, selanjutnya di sini ada 1200 detik akan kita ubah menjadi jam. Dari detik menuju jam. Ingat, kita melewati 2 kotak. Berarti 1200 kita bagi dengan 60 dan dibagi dengan 60. Ya, sehingga hasilnya 1200 dibagi 3600. Sengaja saya buat seperti ini untuk memudahkan dalam perhitungan. Ya, sama dengan kita bisa pakai coret hingga hasilnya 12/36. Kita sederhanakan sehingga nanti hasilnya menjadi 1/3 jam. Berarti 1200 detik itu memiliki arti yang sama dengan 1/3 jam. Para siswa, kita lanjutkan ke contoh latihan soal berikutnya. Di sini ada 2 jam ditambah 13 menit ditambah 14 detik. Ada berapa detik? Ya. Nah, kita rubah dari yang jam menjadi detik, berarti 2 jam kali 60 kali 60, ya kita hitung menjadi 7200. Yang 13 menit kita ubah menjadi detik, kita kalikan 60, hasilnya 780. Yang 14 detik sama, karena ini sama-sama satuan detik. Nah, karena di sini dijumlah, berarti kita tinggal menghitung hasilnya. 0 tambah 0 tambah 4, sehingga hasilnya kurang lebih 7994 detik. Kita lihat yang B, 1 jam 35 120 akan kita jadikan menit. Iya, 1 jam seperti ini. Yang menit, karena 1 menit kita samakan, berarti sama, tetap nggak berubah. Yang detik menuju menit kita bagi dengan 60. Jadi 120 dibagi 60 hasilnya 2 menit. Sehingga dijumlahkan hasilnya 97 menit. Yang C, Andri berlari selama 34 menit 43 detik. Pertanyaannya, berapa detik Andri berlari? Ya, ini sama seperti tadi di atas. Kita ubah menjadi kalimat matematika. 34 menit ditambah 43 detik itu sama saja dengan berapa detik?
Ya, 34 menit kita jadikan detik dulu. Menjadi 2040 detik. Yang 32 detik ya tetap sehingga hasilnya kurang lebih seperti ini. Oke, berikut ini ada beberapa contoh latihan, bisa nanti dicoba. Ya, ini beberapa contoh soal tentang penjumlahan satuan waktu. Ya, nanti silakan bisa dicoba. Ini juga ada soal latihan selanjutnya. Santi mengerjakan PR selama 14 menit 45 detik. Sedangkan Elisa mengerjakan pekerjaan rumah dengan waktu 20 menit 13 detik. Berapa selisih lama pekerjaan mereka? Saya bantu penyelesaiannya sebagai berikut. Elisa, karena antara Elisa dan Santi itu yang mengerjakan lebih lama Elisa, maka yang kita tulis adalah yang pertama dulu. Elisa 20 menit 13 detik, Santi 14 menit 45 detik. Nanti silakan dihitung, dikurangi sendiri. Selanjutnya yang kedua, Joko berlari mengelilingi lapangan sebanyak 2 putaran. Untuk putaran yang pertama, Joko mencatatkan waktu 10 menit 45 detik. Dan pada putaran kedua, Joko mencatatkan waktu 15 menit 21 detik. Berapa waktu yang diperlukan Joko untuk mengelilingi lapangan sebanyak 2 putaran tersebut? Saya bantu. Untuk putaran pertama tertulis seperti ini. Putaran kedua seperti ini. Silakan nanti dijumlahkan. Ya, nanti misalnya ada sedikit kesalahan, silakan dirubah sendiri. Terutama di sini. Ya, kita lanjutkan. Ya, mudah-mudahan dengan ini bisa membantu belajar tentang satu satuan waktu. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.